malam hari ini kita berjumpa kembali. Malam hari kita bersama-sama kembali, saudara, berjumpa dalam pemuritan online ya. Revival Total Ministry Batam, Sumatera, Singapura. Jadi semua yang terhisap boleh bersama-sama, boleh absen di WhatsApp group. Saudara boleh akan menerima pengertian demi pengertian. Saudara boleh sama-sama juga belajar. Nanti saudara yang sudah punya bukunya, saudara boleh membacanya di rumah, memperhatikannya. Nah, malam hari ini saudara, kita sudah di buku 13 ya. Buku 13 di bab 127 tentang seluruh kebenaran. Kalau minggu yang lalu Pak Jayadi sudah membawakan di 126 dengan judulnya Pikiran Kristus ya. Nah, malam hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya menyapa semua teman-teman yang sudah bergabung bersama. Malam hari ini persiapkan hati kita, bersama-sama duduk diam, kita belajar, baik yang ada di rumah, baik saudara yang ada dimanapun. Demikian juga kami yang ada di kabin siar, kami juga belajar bersama-sama dengan saudara. Nah, sebelum kita lebih lagi saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh kebaikan-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau izinkan untuk mendandani kami, untuk memberikan pertolongan bagi kami untuk semakin hari mengenal Allah dengan benar, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari dalam diri-Mu sendiri. Malam hari ini kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang menjadi saudara sulung kami, yang sudah menjadi pengantara bagi kami untuk boleh kami kembali bersama-sama berbaik kembali dengan Allah Bapa. Terima kasih. Malam hari ini kami minta air yang hidup, kami minta Roh Kudus boleh memandikan kami, menyegarkan kami, menguduskan kami, sehingga kami boleh layak, kami boleh menjadi tahir, sehingga kami boleh dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah Bapa. Malam hari kami mengizinkan tubuh, jiwa, roh, bahkan nyawa kami boleh dibawa oleh Roh Kudus bersama-sama dalam pengertian demi pengertian. Demikian juga untuk seluruh teman-teman kami yang ada dimanapun berada. Kami minta anugerah Allah, kami minta hikmat Allah untuk kami boleh mengerti akan kasihnya Allah dalam hidup kami, akan kehendaknya Allah dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami minta hikmat-Mu boleh tinggal di dalam kami sehingga kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang tentang seluruh kebenaran. Nah, tentunya saudara sudah minggu yang lalu, kalau saudara perhatikan tentang pikiran Kristus gitu ya. Nah, sekarang seluruh kebenaran. Yang pertama tentang kapasitas berpikir. Nah, tentunya kemarin kita sudah disinggung ya tentang memiliki pikiran Kristus gitu ya. Di kalangan para pemikir dan cendekiawan ada ungkapan yang sudah lama diakui oleh mereka bahwa sepandai-pandainya seseorang, dia hanya mampu mempergunakan 10% saja dari kemampuan otaknya. Malah banyak orang hanya memakai kurang dari 10% kapasitas otak mereka. Albert Einstein juga berkata demikian, tapi orang lain berkata dia memakai 14% kapasitas otaknya. Jadi ini pernah kita dengarkan juga ya saudara ya, tentang kapasitas berpikir ya manusia jasmani kita, manusia daging kita. Nah, tadi disebutkan Albert Einstein pun orang lain berkata 14% dipakai kapasitas otaknya. Itu udah menjadi orang yang jenius sekali gitu ya. Nah, saudara, perkataan ini tentang 10% kapasitas otak yang terpakai ini tadi saya coba cari di di Google gitu ya. Apa sih yang diterangkan di sana gitu ya. Ini diterangkan bahwa memang kapasitas otak itu pertamanya itu dari dari seorang psikolog
dari Amerika itu yang sampai menerbitkan buku The Energies of Man, di sana dikatakan The Energies of Man. Nah, itu di situ diterangkan bahwa apa yang dia teliti waktu itu ya maksimal cuma 10% kapasitas otak manusia itu yang dipakai gitu ya. Memang saudara, untuk orang-orang tertentu yang memiliki kapasitas yang lebih besar, yang apa namanya, orang yang lebih daripada orang lain gitu, bisa dikatakan itu justru ada panggilan tersendiri. Nanti kita akan belajar saudara. Saya lanjutkan dulu. Setiap orang yang lahir ke bumi rata-rata dari masa kanak-kanak, dididik di sekolah, dari SMP, dari SD, SMP, dan SMA, lalu memasuki universitas sampai memperoleh gelar sarjana. Kalau dulu gelarnya cuma satu aja, nggak terlalu banyak gelar. Misalnya udah mencapai insinyur gitu aja udah, wah itu sebuah gelar yang istimewa sekali gitu. Makanya orang sampai punya cita-citanya jadi insinyur gitu loh. Cita-citanya nanti jadi besar jadi apa nak? Jadi insinyur. Itu sesuatu yang wow luar biasa. Sekarang bukan insinyur saja, lebih bahkan wah berenteng-renteng di bawah belakangnya itu gelar-gelarnya saudara. Nah, lalu memasuki masyarakat dan bekerja mencari nafkah dan kedudukan dengan keahlian mereka masing-masing, memakai kecerdasan otak masing-masing yang hanya mampu mencapai 10% atau lebih sedikit, artinya di bawah 10%, kurang dari 10%, lalu menjadi tua dan mati. Nah, kita bisa lihat saudara, kenyataannya memang demikian. Orang hanya meneruskan apa yang pendahulunya lakukan, mungkin lebih sedikit saja. Jadi kalau pendahulunya sudah mencapai umur sekian, sudah bekerja saja dengan rutinitas yang sama gitu, apalagi kerja di sebuah perusahaan yang sama itu akan selalu begitu saja, berputar sampai menua, sampai pensiun dan akhirnya mati gitu ya. Nah, sekarang kemana kapasitas otak manusia yang 90%? Jadi tidak pernah dipakai, kelebihannya itu, sisanya tidak pernah dipakai saudara. Karena orang sekelas Albert Einstein aja dikatakan ada orang yang berkata itu 14% dipakai gitu loh. Nah, betapa borosnya hidup manusia ini, tidak banyak gunanya. Dan lebih sering menjadi beban orang lain. Tetapi mengapa Tuhan menciptakan manusia seperti itu gitu loh? Apakah tujuan Tuhan seperti itu gitu? Nah, kalau kita mau bahas yang sebenarnya ya tidak seperti itu, tidaklah demikian saudara. Tuhan pasti tidak mencipta otak manusia yang sebenarnya mempunyai kemampuan bekerja dengan 100% untuk bisa dipakai hanya 10% saja kapasitasnya. Jadi tentunya Tuhan ingin membuat manusia tuh mencapai 100%. Itu yang diharapkan Tuhan. Namun yang dipakai rata-rata manusia hanya 10% saja, di bawah 10% lebih banyak gitu ya. Tetapi kesalahan Adam memilih makan buah pohon tentang pengetahuan tentang hal baik dan yang jahat itu yang membuat manusia tak dapat mengembangkan kapasitas otaknya seperti rancangan Tuhan semula. Nah, saudara, rancangan Tuhan yang semula adalah manusia diciptakan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tentunya ini hal yang sering kita dengar, kita belajar bersama-sama. Waktu manusia diciptakan dengan tujuan menjadi serupa dan segambar dengan Allah, saudara, maka Tuhan memang sedang menyatakan hidupnya kepada manusia untuk hidup sama seperti Dia hidup, saudara. Tapi kenyataannya kan di luar ekspektasi Tuhan. Kemarin kita belajar, saudara. Di luar ekspektasinya Tuhan. Kenapa? Manusia jatuh ke dalam dosa karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, saudara, Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi oleh karena inilah diawali karena makan yang dilarang oleh Tuhan,
Itu yang membuat manusia keluar dari rancangan untuk dipakai maksimal 100%. Jadi maksimalnya itu cuman 10% tadi ya, katakan. Manusia sebenarnya memiliki dua tubuh, yakni tubuh jasmani dan tubuh roh. Nah, kita sudah belajar bersama-sama. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah hidup dengan hidup yang baru, dengan tatanan yang baru, dengan sistem yang baru, yaitu apa? Hidup dalam pimpinannya roh, saudara. Hidup menghidupi manusia roh kita itu. Ketika Adam belum memakan buah pohon tentang yang baik dan yang jahat, dia mempergunakan 5 indera jasmani dan 5 indera rohnya. Dengan kelima indera roh itu, ia bergaul dengan Tuhan yang adalah roh. Nah, sedikit di sini kita bahas, saudara. Saya pernah menyaksikan apa yang terjadi ketika Pak Andreas gitu ya, dalam satu diskusi gitu yang live gitu ya. Orang menjawab, dari mana? Wah, ini ngacau gitu ya. Ketika Pak Andreas jelaskan ini gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau kembalikan, saudara, yang namanya manusia, yang mananya tubuh rohani dan tubuh jasmani, yang dikatakan tubuh itu memiliki 5 indera gitu ya. Tentunya dalam tubuh roh juga terdapat 5 indera roh, saudara. Kalau tubuh jasmani memiliki 5 indera jasmani, seharusnya memanglah bahwa tubuh rohani juga memiliki panca indera yang sama dengan manusia jasmani itu, tubuh jasmani itu, saudara. Makanya waktu si Adam masih bergaul dengan Tuhan, masih belum makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara, Adam masih menggunakan indera rohnya itu masih hidup, sehingga dia apa? Bergaul dengan Tuhan yang adalah roh gitu loh. Jadi untuk bisa bergaul dengan dia, dulu yang pertanyaannya kan, dulu siapa selain Adam yang diciptakan? Kan tidak ada waktu itu gitu loh. Jadi untuk bergaul dengan dia yang adalah roh gitu loh, maka harus berjumpalah antara roh dengan roh, ada pembicaraan antara roh dengan roh gitu loh. Dan dulu memang daging tidak menguasai, karena apa? Manusia masih taat dan manusia masih memiliki makanan yang benar, yaitu melakukan kehendaknya Bapa. Setelah ia memakan buah yang dilarang itu, hubungan dengan Tuhan terputus, saudara. Katakan, roh dan nyawanya tidak mendapatkan bahan pertumbuhan lagi dari sumbernya, yakni Tuhan. Karena dia diusir keluar dari Taman Eden, maka kapasitas otaknya menurun menjadi 10% saja, karena hanya mengandalkan 5 indera jasmani saja yang siap dipakai terus-menerus. Sedangkan 5 indera rohnya mengalami kemunduran karena tidak pernah dipakai lagi. Untuk bisa kembali untuk bisa kembali memakai kapasitas otak 100%, ia harus kembali menghidupkan 5 indera rohnya lagi. Jadi untuk mencapai seperti apa yang dirancangkan, tentunya harus dikembalikan kepada rancangan yang semula gitu. Contohnya misalnya ini orang teknik nih, orang otomotif misalnya kan. Kalau di Batam sih nggak terlalu ini ya. Kalau di Jawa, saudara, yang namanya mobil itu servis dibetulkan di bengkel itu ndak diganti gitu barangnya. Itu masih dibetulkan gitu loh. Ada namanya diperbaiki gitu loh. Nah, kalau diperbaiki itu, saudara, misalnya nih sebuah contoh gitu ya. Sebuah contoh, satu komponen misalnya
yang seharusnya bisa bekerja dengan maksimal. Cuman kadang-kadang si pemilik kendaraan akan bilang, yang penting tahanlah untuk 1 bulan ini. Nah itu kalau di Jawa ada nego kayak gitu, masuk ke bengkel, saudara. Kalau di sini tidak ada. Kalau udah masuk ke bengkel, Pak ini rusak Pak, harus ganti Pak, gitu. Gak ada lagi diperbaiki istilahnya, rusak ya sudah ganti gitu loh. Misalnya salah satu contoh yang paling sederhana, kalau motor gitu, misalnya rantainya sudah aus gitu, saudara. Di Jawa masih bisa diakali dengan cara dipotong dulu, jadi dipendekin. Kalau aus itu kan melar kan rantainya itu. Makanya si pemilik kendaraan akan bilang, bisa nggak 3 bulan lagi kita pakai? Oh bisa, dipotong dulu, cegrek, gitu kan. Atau mungkin diganti gigi tariknya saja, karena udah terlalu runcing gitu ya. Tapi tidak diganti dengan 1 set gitu loh. Padahal motor tersebut kan diciptakan dengan kemampuan sekian, dengan catatan ya dengan komponen yang sesuai standarnya gitu. Nah, memang bisa berjalan, kendaraan itu pasti bisa berjalan, tapi tidak dapat mencapai level maksimalnya. Makanya diperlukan apa? Benar-benar komponen yang seharusnya itu harus dipasang gitu loh. Nah, demikian juga kita, saudara, untuk mengembalikan kapasitas otak 100%, maka harus menghidupkan kembali kelima indera roh itu, saudara. Jadi mulai memiliki sense-nya gitu loh, berubah gitu loh. Hidup dengan standarnya Allah, standar rancangan yang semula itu. Ketika Anda dilahirkan baru dengan mengundang roh Tuhan Yesus masuk ke dalam diri Anda, dan dia kembali mengajak Anda berjalan dengan roh, membuka kelima indera roh itu lagi, dan berjalan dengan iman. Lalu mulai mengembangkan kapasitas otak Anda mencapai 100%, lagi sampai seperti dia. Nah, diawali dengan apa, saudara? Ketika kita menerima, ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, saudara. Nah, selanjutnya itu diganti. Nah, kemudian diperlukan seperti begini, saudara. Seperti yang saya bilang tadi, seperti motor tadi gitu ya. Karena udah terbiasa nih pakai yang KW gitu ya, yang pokoknya asal bisa jalan gitu ya. Ketika kendaraan itu benar-benar diganti, spare partnya benar-benar seperti standarnya pun, masih muncul trauma-trauma. Untuk ngegas kencang pun masih ingat-ingat, aduh ini harus pelan-pelan gitu ya. Karena udah terset itu, karena tidak berubah-berubah gitu. Nah, itulah prosesnya apa? Untuk menumbuhkan kembali standarnya yang dimiliki, yang dirancangkan itu, saudara. Mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan bersama dengan Tuhan, saudara. Tetapi memang pikiran-pikiran lama hasil produk buah pohon tentang hal baik dan jahat itu harus dibuang dulu dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau tidak, Anda akan maju dengan lamban, karena selalu ada usaha mencocok-cocokkan dengan pikiran lama dalam otak Anda. Itu yang membuang waktu. Muncul banyak keraguan, muncul banyak kekhawatiran, sekalipun berkata, saya orang percaya. Tapi pada kenyataannya tidak demikian di dalam prosesnya, saudara. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ada keberanian yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara. Bahwa ada satu keyakinan bahwa siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia gitu. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini sepertinya kemarin sudah saya pernah singgung, saudara. Bagaimana ketika kita level kita sudah naik dan berada pada posisi yang benar, maka kita memiliki keyakinan, memiliki keberanian untuk berbicara. Itu yang dikatakan kita sudah tampil sebagai laki-laki. Jadi udah menjadi sepadan dengan sepemikiran tepatnya. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya dalam Kristus
selubung itu dapat disingkapkan. Nah, saudara, ini bicara tentang perbedaan ketika kita tidak mengizinkan roh yang memimpin kita, dan perbedaan ketika kita mengizinkan roh menuntun kita untuk mengerti kehendaknya Allah, saudara. Jadi dikatakan pikiran mereka telah menjadi tumpul karena selubung itu masih menutupi. Nah, kalau di ayat lain dikatakan barang siapa datang kepadaku maka selubung itu bakal dia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka selubung itu akan disingkapkan, dikatakan ya. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kemarin kita bahas ini tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu, saudara, yang menuntun kita, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi bab yang sekarang tentang seluruh kebenaran itu, saudara. Jadi hanya dia yang bisa menuntun kepada kebenaran itu gitu loh, karena dia datang dari kebenaran itu gitu loh, dan dia adalah roh kebenaran itu gitu loh. Jadi saudara, selain daripada yang benar itu, saudara, maka kebenaran itu adalah kebenaran milik kita sendiri, milik manusia daging kita. Makanya yang saya pernah bilang ungkapannya itu ada standar kebenaran gitu ya. Ketika seseorang usul gitu, Pak ini begini-begini, didengarin gitu ya dalam sebuah meeting gitu. Nah setelah selesai selesai bicara, si pemimpinnya bilang, Anda benar, 100% Anda benar, menurut kebenaran Anda sendiri gitu ya. Jadi standar kebenarannya adalah Tuhan Yesus. Standar kebenarannya ada Tuhan Yesus sendiri, dan kemudian ketika Roh Kudus diutus, roh kebenaran itu diutus, itu yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, saudara. 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum siap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi saudara, keangkuhan manusia itu yang membuat tembok untuk tidak bisa dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Untuk tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Ada keangkuhan dalam diri manusia. Dikatakan ini oleh keangkuhan untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, seberapa banyak orang yang mendebat, senang sekali berdebat dengan apa? Dengan mengatasnamakan Tuhan gitu ya. Padahal saudara, kalau oleh karena anugerah Allah, karena Roh Kudus yang berbicara, maka bukan perdebatan yang terjadi, melainkan apa? Kebenaran yang dinyatakan, saudara. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini saudara ya. Jadi apa yang dituliskan oleh yang diilhamkan oleh Allah, yang tertulis saudara dalam surat-suratnya Paulus, surat-suratnya Petrus gitu ya, surat murid-murid Tuhan Yesus, bahkan apa yang dinyatakan sendiri oleh Tuhan Yesus, saudara, itu adalah bagaimana cara untuk mendidik kita untuk memperoleh dan tinggal dalam kebenaran itu, saudara. Imajinasi. Ketika murid-murid Tuhan diajar oleh Tuhan untuk berjalan di atas air, Tuhan Yesus bermaksud menyadarkan mereka bahwa sejak mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka, derajat mereka sudah diangkat setara dengan Dia, Sang Pencipta. Nah, ini kalau saudara dengarkan, itu bagaimana dikatakan damai sejahtera Sang Pencipta.
Nah, murid-murid diajarkan bahwa ketika mereka sudah menerima, mereka sudah diajar oleh Tuhan, mereka sudah menjadi murid-muridnya Tuhan, menerima Tuhan Yesus, mereka dinaikkan levelnya gitu loh. Diajari, ayo naik levelmu, keluar dari sistem dunia ini, naik levelnya, cara berpikirnya harus naik gitu ya. Dikatakan mereka sudah diangkat setara dengan dia gitu loh. Bahkan kalau saudara perhatikan seperti yang minggu lalu kita sampaikan bahwa doanya Tuhan Yesus itu mengangkat derajat murid-muridnya di hadapan Bapaknya, saudara. Permuliakanlah mereka seperti engkau mempermuliakan anakmu ini gitu ya. Saudara, semuanya ditarik naik menjadi sepadan dengan dia. Supaya apa? Supaya mereka mampu berjalan benar-benar sama seperti dia, saudara. Itu menyadarkan kita, murid-murid Tuhan juga, untuk mau berpindah daerah berpikir, bukan sebagai manusia yang terbatas lagi, tetapi memasuki pikiran Kristus gitu ya. Kerangka berpikir dirubah dari daerah berpikir secara daging berubah kepada berpikir setara dengan Kristus, berpikir naik, berpikir di alam roh, berpikir di dalam pimpinan roh gitu ya. Cara berpikirnya berubah, berpindah daerah berpikir. Jadi bukan sebagai manusia yang terbatas, melainkan memasuki pikiran Kristus. Itu berarti memasuki pikiran Allah yang hidup di alam roh. Nah, saudara, 90% daerah berpikir di dalam otak manusia itu seharusnya diisi oleh pikiran-pikiran Kristus dari alam supranatural. Firman Tuhan berisi tentang segala yang tidak terbatas dari pikiran Allah. Bila kita baca dengan iman dan pengertian bahwa kita juga berpikiran seperti Allah, pikiran bahwa kita ini jauh sekali dari pikiran Allah itu yang membuat kita tidak pernah mengerti pikirannya. Nah, saudara, waktu kita menyelaraskan cara berpikir kita, kerangka berpikir kita pindah daerah dari cara berpikir kita yang terbatas dan kita masuk kepada cara berpikirnya Tuhan, saudara, maka Tuhan akan semakin menyatakan dirinya, Tuhan akan semakin membuat kita memiliki kepercayaan yang diri. Oleh karena apa? Dia sendiri yang berkata-kata dalam hidup kita, saudara. Itu yang membuat kita naik level, bukan karena usaha kita untuk menjadi sama dengan dia, melainkan ketika kita mengizinkan pikiran itu menguasai kita, maka itulah yang akan membangkitkan kita, menaikkan level kita itu menjadi sama berpikirnya dengan cara berpikirnya Allah berpikir, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mengalami satu keadaan yang tidak baik, saudara, ini salah satu contohnya, saudara. Ketika seseorang memiliki keadaan yang tidak baik, nah, dan ketika seseorang itu merespon dengan cara berpikirnya Allah, maka dia akan berkata, terima kasih Tuhan, silakan lakukan pekerjaanmu. Nah, dengan cara demikian dia sedang menanti-nantikan mau dibawa kemana oleh Tuhan gitu. Tapi orang yang lain yang tidak mau menaikkan level, tidak mau berpindah cara berpikir, ini dia berkata, Tuhan kok jahat sekali gitu. Akhirnya apa? Memiliki asumsi dan memikirkan Allah itu sebagai pribadi yang tidak baik gitu ya, bahkan menghujat gitu. Nah, yang justru membuat orang tersebut akan semakin jauh dari Allah dan merasa apa? Ditarik jauh dan jauh, merasa Allah itu sangat besar dan dia menjadi sangat kecil, menjadi tidak layak, sehingga sampai akhirnya apa? Memiliki keraguan-keraguan untuk datang kepada Tuhan. Aku diakui enggak ya? Aku sudah melakukan dosa, apakah aku diampuni enggak? Dosaku sudah ini, dengan menimbang-nimbang dengan cara berpikir, dosaku sangat besar gini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak berani datang dan akhirnya apa? Semakin jauh, saudara. Memiliki imajinasi sendiri, memiliki bayangan sendiri tentang Allah, seperti dalam pikirannya sendiri gitu loh, imajinasinya sendiri. Ini pesan Bapa Surgawi.
Ini pesannya Bapak kepada Bapak rohani kita ya. Saya bacakan. Pikiran manusia sebenarnya dirancang untuk menerima lebih dari apa yang mereka bisa mengerti sekarang. Terlalu sedikit yang dikembangkan oleh manusia sejauh ini, terlalu sedikit anakku. Mereka telah membuat otak manusia menderita banyak, tetapi hasilnya sebenarnya hanya nol besar. Katakan apa? Wah, udah memeras otak gitu. Oh, ada sampai yang demikian ya. Sama sekali tidak berguna di mataku. Aku telah mengubah otakmu menjadi baru untuk berpikir seperti anakku berpikir. Seperti Tuhan Yesus ya. Aku ingin mengajar lebih banyak orang melalui engkau anakku, melalui Pak Andreas ya. Semua orang harus memperoleh pikiran Kristus, yakni cara berpikir anakku, agar selanjutnya mereka melangkah maju lagi untuk dapat memahami aku semakin baik. Jadi untuk memahami Allah, memahami kehendaknya Allah, saudara, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengizinkan hidup kita berpikir dengan cara berpikirnya Kristus itu, saudara. Sebenarnya seorang nabi adalah orang yang berpendidikan lebih maju. Artinya bukan pendidikan secara dunia ini, saudara ya. Jadi kalau dunia sudah memiliki sekolah nabi, maksudnya bukan itu, saudara. Maksudnya bukan titel nabinya itu atau titel nggak tahu ya, nanti ada mungkin lulusan misalnya namanya A belakangnya nabi gitu, S nabi, mungkin ada lagi nanti ya, nggak tahu kita. Namun bukan demikian, saudara, esensinya. Hingga mereka dapat melihat hal-hal yang akan terjadi lama sebelum zaman mereka. Jadi nabi itu adalah orang yang bisa melihat jauh di depan. Tidak semua orang akan dipanggil untuk berada dalam jabatan seorang nabi. Tetapi semua orang dapat dididik jauh melampaui apa yang mereka bisa capai dengan pendidikan formal. Artinya melebihi apa pendidikan yang ada di dunia ini, saudara. Maksudnya bukan melebihi apa nabi ini, bukan tadi ini maksudnya. Maksudnya bahwa manusia itu bisa dapat dididik jauh melampaui apa yang mereka bisa capai dalam pendidikan formal ini gitu loh. Jadi kalau apa namanya saudara apa namanya pernah nonton gitu yang viral gitu, saudara, wah orang yang tidak lulus SD bisa bikin pesawat gitu ya. Di mana itu kemarin itu, dia otak atik itu mesin motor atau apa gitu, tiba-tiba bisa terbang gitu, helikopter gitu ya. Nah, itu melampaui, itu namanya melampaui pendidikan normal. Karena apa? Ukuran manusia selama ini kan pendidikan formal itu ya sekolah gitu loh. Jadi yang udah sekolah tinggi dianggap wah lebih hebat gitu. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu juga gitu loh. Nah, Tuhan sedang mengajar kita itu lebih daripada itu semua, saudara, ketika kita mengenakan pikiran Kristus itu. Sekarang intinya adalah bahwa engkau mengembangkan ajaran tentang bagaimana menerima wahyuku anakku. Dengan mengetik kata-kataku yang mengalir di dalam hatimu, engkau dapat memperoleh lebih banyak pengajaran di luar apa yang engkau pelajari dari Alkitab sejauh ini. Jadi kita bisa melewati pengertian demi pengertian, bahkan lebih dalam daripada yang tertulis di dalam Alkitab itu, saudara. Melampauinya. Karena apa? Karena hubungan, saudara. Nah, selama ini orang kan ada punya yang apa namanya statement ya tidak boleh lebih daripada Alkitab gitu. Jadi manusia akhirnya dikurung dalam Alkitab itu, bahkan dengan pengertian-pengertian yang mungkin belum dimengerti gitu. Yang penting pokoknya kata-katanya demikian, ya nggak boleh begitu gitu. Nah sekarang Tuhan di mana? Tuhan sedang mengajar kita melampaui semuanya itu, memiliki cara berpikirnya Kristus. Ya, harus ada sekolah nabi, prophetic school, untuk dikembangkan sekarang. Sekolah ini akan menghasilkan generasi muda para nabi yang bisa melihat dunia spiritual lebih jelas. Pendidikan normal mempelajari apa yang sudah ditemukan orang sebelumnya, sedangkan pendidikan nabi mempelajari apa-apa yang belum diketahui orang. Artinya jangan berpikiran menjadi karena selalu dihubungkan kalau udah supranatural larinya ke paranormal gitu. Bukan demikian, saudara.
Jadi dikatakan maksudnya sekolah kenabian itu bukan seperti yang sekarang nampak harus berdiri sekolah nabi gitu, enggak. Waktu kita mengajar, waktu kita tinggal di dalam Tuhan, kita bisa melampaui apa yang yang ada dalam diri kita, karena apa? Dia yang memberikan itu. Itulah namanya imajinasinya dia, bukan yang kita buat-buat dari diri kita gitu loh. Jadi kalau dikatakan pendidikan normal mempelajari apa yang sudah ditemukan orang sebelumnya, termasuk apa saudara? Maaf, termasuk kalau pendidikan formal adalah yang sudah ditemukan orang sebelumnya, yaitu apa? Mungkin penemuan-penemuan mesin gitu ya. Kalau di dunia rohani, ya penemuan-penemuan arti kata, penemuan ini artinya sekolah teologi ya gitu loh. Artinya pengetahuan itu perlu, tapi tidak penting gitu loh. Memang kadang diperlukan gitu ya, tapi nggak boleh terjebak di situ. Nah, jadi kita yang harus kita pelajari apa? Mempelajari apa-apa yang belum diketahui orang. Artinya apa? Ya yang diketahui Tuhan gitu loh. Naik levelnya. Menghidupkan intuisi. Intuisi ini yakni bagian di dalam Anda yang dapat menangkap ilham atau pewahyuan dari Roh Kudus. Tidak berfungsi selama ini karena bila ada masalah Anda langsung otomatis menggunakan pikiran sendiri untuk menganalisa dan mencari jalan keluar. Jadi intuisi itu menangkap pewahyuan, ilham dari Tuhan. Jadi selalu bertentangan dengan cara berpikir otak kita gitu loh. Kalau otak kita kan udah terlatih, jadi kalau udah ada masalah langsung otak kita memutar gimana cari cari jalan keluar gitu. Misalnya sakit gitu kan, langsung otomatis cari obat, dokter gitu ya. Namun tidak menunggu apa yang dimaksudkan Tuhan gitu loh. Itu yang sering terlewatkan sudah. Pada prinsipnya manusia menjadi manusia berpikir, bukan pemakai intuisi. Karena di dalam hati sudah tidak ada suara Roh Kudus atau suara Tuhan lagi. Yang ada hanya suara dari daging, terutama keinginan daging Anda. Ini saudara ya. Jadi sudah enggak lagi disebut pemakai intuisi, melainkan manusia berpikir. Dicampur cemas, khawatir, was-was, takut, dan segala trauma masa lampau. Nah, kemarin kita bahas noda kemunafikan ya, noda kekafiran. Bila Anda dilahirkan baru, semua suara berisik itu harus dibuang sampai habis. Suara berisik itu apa saudara? Cemas, khawatir, was-was, takut, trauma masa lampau gitu. Itu waktu kita dilahirkan baru, semua itu harusnya dibuang sampai habis saudara. Tidak ada cara berpikir, tidak ada cara yang lebih baik daripada cara Roh Kudus bekerja untuk menolong Anda keluar dari suara-suara berisik itu. Dia diutus justru untuk menolong Anda membersihkan suara hati nurani atau intuisi Anda sehingga mampu mendengar suaranya dengan jelas. Nah, ini tugasnya Roh Kudus yang terus membawa kita. Ya, Roh Kudus bertugas, saudara. Roh Kudus mengajari kita. Nah, dibutuhkan kerjasama dong. Kerjasama dengan siapa? Dengan yang diajari, dengan yang ketika yang diajari tidak punya semangat lagi, ya saudara bisa bayangkan kalau misalnya seseorang pelatih yang sangat hebat pun, kalau yang diajar malas-malasan, ya tidak akan menjadi pemain yang berkualitas atau pasukan yang berkualitas, saudara. Waktu hidup manusia dipakai mengatasi kecemasan akan tak ada uang, makanan, masa depan, kesepian, dan segala kebutuhannya terus. Itu membuat suara hati menjadi berisik sekali. Jadi waktu hidup di dunia ini kebanyakan dipakai untuk ini. Gimana caranya mengatasi kecemasan? Khawatir enggak ini ya, itu saudara. Itu membuat suara hati menjadi berisik sekali dikatakan. Yang ditebus Tuhan kembali pada keadaan dipelihara dan diatur hidupnya oleh Tuhan. Hatinya jadi tenang dan tidak berisik. Nah, kalau masih berisik, waktunya kita datang minta Roh Kudus yang
membersihkan hidup kita, saudara. Lukas 12 ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Nah, jadi jangan bersoal dengan apa yang ada di muka bumi ini. Menjadi kecemasan, dipersoalkan akhirnya menjadi cemas, menjadi khawatir. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, jangan takut. Nah, dikatakan ya. Jangan takut, karena apa? Ya Bapa yang bekerja gitu loh. Bapa yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan kemarin kita belajar itu Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi kita orang yang percaya, saudara. Roma 7 ayat 7, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ya, kita tahu, saudara, bahwa hukum Taurat, sebelum ada hukum Taurat, orang tidak tahu mana dosa, mana enggak, gitu, saudara. Ketika hukum itu ada, orang jadi tahu jangan mengingini, hormatilah orang tuamu. Dulu ngasal semuanya gitu loh. Nah, ini ada satu, apakah hukum Taurat itu dosa? Bukan, tidak dosa hukum Taurat itu gitu loh. Namun ketika orang terjebak dengan Taurat, itu yang membuat orang tidak bisa keluar, saudara. Karena apa? Kita tahu bahwa prinsipnya hukum Taurat adalah kita bisa selamat ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan, saudara. Kita melakukan semuanya baru bisa selamat. Nah, kalau sudah terjebak dengan Taurat, jangan pakai standar ganda gitu loh. Selama ini orang percaya sebagian besar pakai standar ganda gitu loh. Mana yang enak gitu loh. Ketika hal-hal yang mengenakkan daging, wah kita pakai yang anugerah. Kita nanti pakai yang Taurat. Tidak bisa begitu, saudara. Yang bisa sanggup untuk dilakukan, wah kita mengikuti hukum Taurat. Tidak bisa seperti itu, saudara. Jadi bertumbuh di atas itu, seperti Tuhan Yesus yang menggenapi hukum Taurat itu, bukan meniadakannya, saudara. Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini dikatakan ada kematian roh tadi, saudara. Sehingga panca indera rohaninya juga mati, saudara. Hal-hal di atas yang membuat berisik ke hati Anda sehingga tak mampu mendengar suaranya dengan jernih. Nah, jadi tadi ya, ketakutan gitu, cemas gitu ya. Roh Kuduslah yang kemudian mengajar saya dalam masa sabatikal. Saya tahun 2004 sampai 2005 ini ketika Roh Kudus mengajari Bapak rohani kita untuk sabatikal gitu, saudara, tahun 2004-2005. Berdoa seperti ini. Jadi ini diajari oleh Roh Kudus ya. Begini. Roh Kudus, aku percaya engkau ada di dalam diriku dan engkau mau menolong aku membuang semua pikiran kedagingan, keinginan daging, tabiat daging yang ada di dalam saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya tolak itu semua pikiran, keinginan dan tabiat dagingku itu. Aku pakukan semuanya di kayu salibku, dan untuk itu aku memberi otoritas 100% kepadamu Roh Kudus untuk melakukannya di dalam diriku. Saudara, harus ada keberanian menghampiri Roh Kudus untuk membiarkan Roh Kudus menolong kita dengan caranya dia, saudara. Jadi ada kerelaan, saudara. Kemuliaan datang dari pengetahuan. Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa dengan mendengar suaranya secara pribadi, kita memperoleh rema atau ilham terus-menerus. Sehingga kita menjadi sahabatnya, karena ia hendak memberikan segala hal tentang dirinya, pikirannya, dan hal-hal yang tersembunyi sejak sebelum dunia diciptakan, dan juga hal-hal yang akan datang. Jadi
dengan mendengar suara Tuhan secara pribadi, saudara. Jadi mengenal Allah bukan apa kata orang. Jadi mengizinkan kita mengalami pengalaman pribadi untuk mengenal Dia, mendengar suaranya. Nah, dan hal-hal Dia akan menyatakan hal-hal yang tersembunyi tadi dikatakan. Demikian pula kehadiran Roh Kudus juga akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Dengan mengganti kebenaran-kebenaran duniawi ini dengan kebenaran-kebenaran dari pikiran Allah, kita dinaikkan level dari pikiran yang duniawi dan kampungan jadi pikiran Allah yang mulia. Jadi dari perubahan pikiran itu, derajat kemuliaan kita dinaikkan. Jadi itu baru dinamakan memiliki derajat kemuliaan. Ketika apa, saudara? Ketika kita mengizinkan adanya perubahan pikiran, cara berpikir kita. Ketika Roh Kudus membawa kita, Roh Kudus yang mengganti kebenaran-kebenaran. Dari kebenaran-kebenaran kita diganti dengan kebenarannya Allah, gitu, saudara. Itu ketika kita mau mengizinkan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, ini pengertian yang sering kita dengarkan, saudara. Pengertian yang sering kita pelajari bersama-sama, saudara, bahwa setiap hal ketika kita mendengarkan Dia, saudara, kita menjadi sepadan dengan Dia, saudara. Bahkan dikatakan, aku tidak lagi sebut kamu sebagai hamba, tapi sebagai sahabat. Namun tentunya untuk mencapai level itu, saudara, ya diperlukan kepercayaan, itu loh. Jadi kalau masih pelin-pelan hidup sana hidup sini tidak sama dengan apa yang dikehendaki Tuhan, ya bagaimana Tuhan mau menyatakan? Sementara ya pasti nanti kalau bukan seorang sahabat, saudara, ketika kita menceritakan sesuatu ya dianggap lalu, atau ketika kita menceritakan sesuatu mungkin malah diejek, gitu ya. Tapi seorang sahabat, saudara, itu adalah dia bahkan bisa mendengarkan apa yang menjadi rahasia sahabatnya, gitu, saudara. Makanya dikatakan waktu kita disebut sebagai sahabat, sahabatnya Tuhan Yesus, maka kita dapat mengerti bahkan hal-hal yang tersembunyi dari dalam dirinya. Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, ada kesatuan dari. Kita pernah belajar tentang kesatuan ini, saudara. Kita ini dibela habis-habisan, saudara, sama Tuhan Yesus di hadapan Bapa, saudara. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dinaikkan levelnya. Nah, gitu loh. 1 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, ini ya, bagaimana untuk memperoleh kemuliaan Tuhan Yesus itu, saudara, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, oleh karena pemberitaan Injil itu. Kalau kita belum menerima Tuhan Yesus, bagaimana kita menerima Yesus? Apalagi menerima kemuliaannya. Apalagi orang yang tidak percaya, bagaimana dia bisa mendapatkan kemuliaan dari Tuhan kalau dia belum datang kepada Tuhan, gitu, saudara.
1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, kenapa? Sejak dari semula Tuhan sudah mempersiapkan rancangan yang begitu indah, bahkan kemuliaan bagi kita pun sudah dirancangkan bagi Dia gitu loh. Dikatakan oleh Paulus bahwa sebelum dunia dijadikan pun gitu loh, itu sudah disediakan bagi kita, saudara. Makanya hal-hal yang tersembunyi selama ini, orang yang tidak kenal Tuhan, itu akan tersingkap semuanya, orang akan mengenal Tuhan, tahu gitu loh, bahwa memang Tuhanlah satu-satunya jalan untuk mencapai kepada Bapa, mencapai kepada berbaik kembali kepada dengan Bapa surgawi itu, saudara. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran yang tadi saudara, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tadi sudah kita baca ayatnya ini ya. Berapa besar yang disebut sebagai seluruh kebenaran itu? Sebesar pengetahuan yang ada di dalam Tuhan Yesus, saudara. Jadi besarnya seberapa pengetahuan itu gitu ya. Ya sebesar pengetahuan yang ada di dalam Tuhan Yesus itu, saudara. Seluruh kebenaran itu ya hidupnya Tuhan Yesus itu gitu loh. Karena apa? Cara berpikirnya Tuhan Yesus, hidupnya Tuhan Yesus, sebesar pengetahuan yang dimiliki Tuhan Yesus, itulah seluruh kebenaran itu, saudara. Dan itu pasti sangat besar sekali, saudara. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menerima itu, saudara? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang dari sejak sebelum dunia dijadikan, Anda dan saya telah ditakdirkan menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Itu alasannya Anda harus menerima benih ilahi Yesus Kristus, agar dilahirkan baru dan jadi manusia baru, manusia ilahi. Nah, itu rancangan yang semula, saudara. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, kenapa demikian, saudara? Kenapa Kristus itu menjadi kekuatan Allah dan menjadi hikmat Allah, saudara? Karena begini, saudara, dengan jalan ketika seseorang menerima Kristus dalam hidupnya, saudara, seseorang menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, saudara, maka ada kesempatan Allah membagikan dirinya, membagikan hidupnya kepada orang tersebut. Oleh karena apa? Oleh karena orang sudah mengenal Kristus, sehingga ada jalan untuk apa, saudara? Allah memiliki kekuatan, memiliki hak atas hidup kita, saudara. Untuk apa? Menyatakan, bercerita tentang rahasia-rahasia hidupnya, saudara. Memberikan hikmatnya bagi kita, saudara. Membuka 5 indera roh. Setiap orang percaya diharuskan berjalan dengan iman, yang berarti berjalan bukan dengan penglihatan, tetapi dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Apa arti iman itu, saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, orang percaya diharuskan berjalan dengan iman ini, saudara. Itu berarti kita harus berjalan di lorong yang gelap sepanjang waktu. Nah, karena apa? Bukan dengan penglihatan. Nah, kalau bicara tentang penglihatan, pasti bicara tentang mata. Ketika tidak punya penglihatan, berjalan tanpa penglihatan, maka berjalan dalam kegelapan sepanjang waktu, gitu ya. Nah, 5 indera roh yang terbuka memberi Anda kemungkinan untuk mendapat konfirmasi langkah demi langkah bahwa Anda berjalan di jalur yang benar. Nah, itu, saudara. Jadi bahkan kita harus mematikan penglihatan jasmani kita, saudara, untuk mengizinkan penglihatan rohani kita itu hidup kembali, sehingga kita bisa berjalan selangkah demi selangkah. Nah, sampai nanti menjadi habit, menjadi kebiasaan. Sampai terbuka seutuhnya mata rohani kita. Ini
Tuhan maksudnya apa ya? Oh, Tuhan maunya gini ya. Oh, Tuhan menunjukkan ini, Tuhan menunjukkan itu. Saudara. Sampai dikatakan tadi, konfirmasi langkah demi langkah bahwa Anda berjalan di jalur yang benar. Di zaman perjanjian lama, Tuhan memberi nabi-nabi atau para pelihat yang selain menerima penglihatan-penglihatan, mereka juga mendengar suara Tuhan untuk mengkoreksi jalan orang-orang beriman. Nah, ini nabi-nabi di masa-masa perjanjian lama, saudara. Ya, tugasnya ya seorang nabi adalah seorang pelihat dan seorang pendengar, saudara. Makanya dia dikatakan nabi karena apa? Dia melampaui dari apa yang mereka miliki. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini bicara tentang alam roh, saudara. Bicara dalam pertumbuhan manusia rohani, saudara. Karena apa? Daging akan lenyap, saudara. Daging ini akan lenyap, ya, dan yang dikatakan yang nyata adalah bahwa ketika kita hidup dengan yang tidak kelihatan, itu dikatakan dengan iman itu tadi, saudara. 1 Samuel 9 ayat 9. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Jadi dulu kalau orang mencari petunjuk Tuhan gitu ya, Tuhan maunya apa gitu, harus pergi ke seorang nabi, dikatakan seorang pelihat. Makanya dikatakan mari kita pergi kepada pelihat gitu ya. Itu ya. Ada anak-anak yang dari kecil bisa melihat hadirnya roh-roh karena mata roh mereka terbuka. Tetapi yang mereka lihat selain malaikat-malaikat, mereka melihat dunia orang mati. Itu membuat mereka ketakutan. Nah, ini saudara, ini sering sebenarnya kita hadapi ya, anak-anak kita gitu kan. Seorang anak kecil itu lebih kalau bahasa awamnya itu, anak kecil itu lebih peka gitu ya. Lebih peka mendengar apa, melihat apa gitu. Makanya kadang-kadang anak kita itu waktu masih kecil, wah rewelnya minta ampun gitu ya. Kadang-kadang ketakutan, takut-takut. Kalau orang Jawa bilang itu giri-giri gitu ya. Giri-giri itu ketakutan gitu ya. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba takut, ada ini gitu. Nah, beberapa hamba Tuhan cenderung berdoa untuk menutup mata roh mereka. Itu adalah kesalahan besar. Nah, jadi karena untuk menghindari anak tersebut takut, ya memang seringkali terjadi demikian gitu ya. Akhirnya kami tutup mata mata anak ini supaya tidak melihat hantu-hantu, tidak melihat ini gitu ya, melihat yang menakutkan gitu ya. Nah, padahal saudara, ini dikatakan itu adalah kesalahan besar, saudara. Kenapa? Untuk membukanya kembali itu lebih susah, saudara. Jadi Bapak rohani kita mengajarkan berdoa saja begini. Jadi kalau ketemu misalnya anak-anaknya anak-anaknya mengalami ketakutan atau apa gitu, berdoa saja begini, saudara. Roh Kudus, arahkan mata roh anak saya ke atas, ke daerah malaikat-malaikat Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Bapa Surgawi. Bukan ke bawah, ke arah dunia orang mati. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan simpel begini saja, saudara. Dengan doa yang sangat simpel begini, saudara, itu akan membuat mata rohani anak-anak kita atau mungkin anak-anak yang kita layani itu tidak tertutup, saudara, melainkan beralih melihat hal-hal yang surgawi, saudara. Beralih kepada melihat malaikat-malaikat, melihat Tuhan Yesus, melihat Roh Kudus, melihat Bapa sendiri gitu, saudara. Karena itu kepekaan yang tadi dikatakan kalau ditutup kadang membukanya itu sangat sukar, saudara. Jadi itu ya, berdoanya demikian. Jadi diubah saja arah mata rohnya gitu ya. Jadi arahkan mata roh anak saya ke atas gitu ya, ke daerah malaikat-malaikat Tuhan, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa gitu ya. Nanti ini jadi bisa dipraktekkan. Ya, kalau ketemu anaknya yang tiba-tiba ketakutan gitu,
Nah, caranya begitu. Nah, ini satu tuntunan saja. Nanti kalau selebihnya saudara akan dituntun oleh Roh Kudus sendiri kalau sering melakukan. Sebenarnya pada dasarnya hampir semua anak kecil mula-mula mata rohnya terbuka. Tetapi dengan segera kemampuan itu lenyap karena tidak terus dipertahankan oleh orang tuanya. Ya karena orang tuanya kadang orang tuanya ikut takut gitu ya. Melihat anaknya ketakutan, wah langsung dia takut juga kalau jangan-jangan ada hantu atau apa gitu saudara. Jadi karena ketakutan itu akhirnya membuat justru malah kebanyakan itu mata roh anak-anak kecil tuh jadinya tidak bisa terbuka gitu. Sedikit sekali yang bisa terbuka. Pada dasarnya hampir semua anak-anak kecil mula-mula mata rohnya terbuka, tetapi dengan segera kemampuan itu lenyap karena tidak terus dipertahankan oleh orang tuanya. Ketika mereka mulai dididik di sekolah, buah pohon tentang hal yang baik dan yang jahat mulai meracuni mata roh dan indera roh mereka yang lain dan menjadi tidak sensitif lagi. Nah, ini udah terkontaminasi. Jadi sebenarnya bukan menyalahkan sekolah ya, tapi oleh karena kita belajar hal-hal dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu yang membuat kita terkontaminasi sehingga sehingga kita tidak dikatakan sensitif lagi dengan alam roh gitu loh. Bahkan cenderung dikatakan mati gitu, lenyap gitu, kemampuan itu jadi lenyap gitu loh. Yang mata roh dan indera roh lainnya mudah terbuka sering disebut anak indigo. Nah, ini ya. Jadi ada orang-orang yang bisa melihat, orang yang ini itu disebutnya anak-anak indigo ya. Saudara sering melihat tuh di TV-TV itu. Wah, ini indigo. Ada orang-orang yang mampu melihat aura seseorang. Mereka melihat anak-anak indigo ini dikelilingi aura berwarna indigo, yakni warna antara biru dan ungu. Jadi itu kalau misalnya orang melihat, oh ini anaknya indigo gitu ya, ada yang bisa melihat itu. Nah, itu cenderung warnanya demikian auranya. 2 Raja-Raja 2 ayat 10 sampai 13. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Ini dia menjawab permintaannya Elisa ya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Saudara, kita tahu setelah itu Elisa bahkan mendapatkan 2 kali lipat, ini katakannya. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, ini apa yang dikerjakan Elisa selanjutnya gitu ya. 2 Raja 6 ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ini kadang dipakai oleh banyak pendoa gitu ya. Ketika melakukan kesalahan di lalu lintas, saudara, aku butakan mata polisinya supaya nggak melihat gitu ya. Wah, itu kadang-kadang bagaimana gitu ya, salah tapi masih minta gitu sesuatu yang ini. Jadi harus dengan diselaraskan dengan Tuhan ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 20. Segera sudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Jadi selama mereka berkuda tidak sadarkan diri, tutup matanya gitu.
Lukas 9 ayat 32 sampai 33. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami didirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Nah, ini kita pernah belajar dulu ya, ketika Petrus melihat ya, ada 2 saksi ya kalau dikatakan itu ya. Ternyata mata roh tidaklah terlalu sukar untuk dibuka atau ditutup pada zaman Elisa. Hanya masalah hubungan Elisa dan Tuhan saja yang menentukan, bukan? Para penganut aliran kepercayaan dan berbagai aliran spiritual lain mampu membuka mata roh mereka melalui latihan-latihan fisik yang berkisar sekitar mematikan kesadaran materi. Mereka ganti melatih penggunaan kesadaran alam roh berbulan-bulan lamanya. Jadi ini namanya aliran-aliran itu yang bisa melihat gitu ya, menembus alam supranatural gitu ya, itu dengan membangkitkan kekuatan laten jiwa ya dikatakan ya. Itu bisa dilatih, tapi dengan berbagai latihan-latihan yang keras gitu ya untuk mencapai itu gitu. Sedangkan Petrus, Yakobus dan Yohanes tidak perlu didoakan. Mereka memandang kemuliaan Tuhan, Musa dan Elia bersama-sama. Berjalanlah terus dengan Tuhan, bergaul dan bercakap-cakap dengan Dia akan menaikkan kemuliaan Anda, sehingga kelima roh Anda juga akan terbuka. Haleluya, saudara. Jadi untuk dapat mencapai ini, saudara, mencapai seluruh kebenaran itu tinggal di dalam kita, saudara, maka ya kita mengizinkan sang kebenaran itu menguasai kita, saudara. Sehingga ketika kita bercakap-cakap terus setiap hari, hikmat itu akan terus ditambah-tambahkan bagi kita. Pengertian, bahkan dikatakan tadi seberapa besar seluruh kebenaran itu, dikatakan bahwa sebesar pengetahuan Kristus. Jadi ya itu luas sekali, saudara, besar sekali, saudara. Karena apa? Kristus mengetahui, bahkan mengetahui hal-hal dari dalam Bapaknya, dalam diri Bapaknya, saudara. Jadi itu luas sekali. Memperoleh seluruh kebenaran itu adalah ketika kita memperoleh Kristus itu di dalam kita setiap hari. Setiap hari Dia yang berdaulat, maka seluruh kebenaran itu akan memenuhi kita setiap hari, saudara. Haleluya. Malam hari ini itu pelajaran kita, saudara, udah masuk ke 127 ya. Nah, nanti minggu depan kita akan sambung kembali di bab yang berbeda, 128, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya hikmat itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita meminta hikmat. Barang siapa kekurangan hikmat, maka minta hikmat sama Tuhan. Minta kebenaran itu menguasai, minta roh kebenaran itu yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Pekerjaan Roh Kudus ada di muka bumi. Makanya saudara, izinkan Dia membawa kita kepada seluruh kebenaran itu sendiri. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, Kau boleh memberikan pengertian bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, mari Engkau terus meteraikan firman-firman-Mu ini, sehingga kami semuanya mengerti kehendaknya Bapa. Kami boleh dibawa kepada seluruh kebenaran oleh karena kami mengizinkan Roh Kudus yang mengajari kami setiap saat. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini. Biarlah anugerah-Mu boleh turun, hikmat-Mu boleh berlimpah-limpah bagi seluruhnya kami, anak-anak Allah, dimanapun kami berada, dimanapun kami boleh bersama-sama dalam pemuritan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.